Dia jangan masker kan nah? Enak ya. Coba ibu tes dulu. Kalau kalian mendengar suara ibu, silahkan anggukan kepala kalian. Ibu tes dulu ya. Jika kalian mendengar suara ibu, silahkan anggukan kepala kalian. Coba, kalau kalian mendengar suara ibu, silahkan anggukan kepala kalian. Oke, berarti bisa mendengar dengan jelas kan? Kita mulai 12.35. Masih lagi 1 menit. Baiklah, sudah 12.35, kita mulai saja. Selamat siang, Om Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya, Ibu pakai masker. Ini untuk demi kesehatan kita semua yang ada di sini ya. Kalau yang di rumah kan sudah aman. Jadi Ibu pakai masker, mohon maaf dulu, nanti Ibu buka. Selamat siang, Ibu ulang lagi. Sekarang mata pelajarannya bukan agama Hindu, tapi adalah bahasa Indonesia. Jadi persiapkanlah buku bahasa Indonesia kalian dahulu, nanti agama Hindunya belakangan. Jadi jam pertama adalah bahasa Indonesia. Dan Ibu adalah guru bahasa Indonesia di kelas 12. Pertama Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Nikade Aritiati. Ibu alamatnya asalnya dari Banjar Tengah Sangin Peliatan. Jadi kalau mau misalnya kalian mau telepon atau ada masalah dalam pelajaran, silahkan bisa WA ke nomor Ibu di sana.
Nanti selama belajar, kalau kita belajar online seperti ini, silahkan nanti kalian siapkan buku paket. Jadi yang kayak gini. Ini nggak ada covernya ya, yang merah. Kita akan pakai buku itu. Ibu lanjutkan. Silakan kalian lihat gambar yang ada di slide. Itu ada tingkatannya. Coba jelaskan pendapat kalian tentang gambar di bawah ini. Nah, coba apa sih yang ada kalian pikirkan? Apa sih maksud tanda tanya yang ada di sebelah kanan? Jadi ini adalah tingkatan kehidupan manusia. Kemudian terakhir itu ada tanda tanya. Tanda tanyanya apa ya? Nah, coba kalian pikirkan, nanti Ibu kasih jawabannya, siapa tahu ada yang benar. Sudah ya? Coba kalian lihat, dari yang pertama itu bayi, kemudian meningkat lagi menjadi balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja. Ini sedikit ketuaan ya. Kemudian remaja, kemudian nah ada yang melanjutkan, ada pula yang tidak melanjutkan. Kalau yang tidak melanjutkan ke jenjang kuliah, berarti langsung ke tanda tanyanya. Kalau yang melanjutkan kuliah setelah tamat, nah kemudian tanda tanya lagi. Apa tanda tanya itu? Tanda tanya itu adalah, ada yang ingin berpendapat, apa tanda tanya itu? Bisa kalian angkat tangan. Silahkan. Coba cukup satu aja yang mau angkat tangan, silahkan. Apa sih maksud tanda tanya itu? Ada yang angkat tangan? Ada yang mau berpendapat? Apa sih maksud tanda tanya itu? Ada yang mau? Kalau tidak, Ibu yang jawab sendiri. Ada? Oke, kalau tidak ada, biar tidak lama, jadi Ibu akan jawab. Jadi setelah, mohon maaf. Jadi setelah menamatkan kuliah atau setelah kalian SMA di jenjangnya ini, kemudian kalau yang melanjutkan kuliah, jadi setelah itu adalah kalian akan bekerja ataupun juga kalian bisa menjadi wirausaha. Jadi kalian jadi bosnya, bisa aja. Nah, kemudian apa itu yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan gambar itu? Adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian duduk di kelas 12, surat lamaran pekerjaan ini sangat penting. Kalau yang mau bekerja nanti, ini akan dipergunakan. Jadi kalian akan diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Ataupun kalian nanti yang misalnya menamatkan kuliah dan mau bekerja, juga perlu surat lamaran pekerjaan. Kalau kalian mau jadi bos juga, itu akan memerlukan surat lamaran pekerjaan juga. Mengapa bos perlu surat lamaran pekerjaan? Nah, siapa tahu nanti ketika kalian jadi bos itu, ada yang akan melamar pekerjaan di perusahaan kalian, otomatis kalian harus menyeleksi berdasarkan surat lamaran pekerjaan. Kalau bosnya sendiri nggak tahu bagaimana yang bagus, bagaimana yang baik, bagaimana yang benar. Jadi kan itu adalah cerminan sebelum seorang karyawan untuk melamar pekerjaan. Jadi bisa dilihat dari surat lamaran pekerjaan tulisannya rapi atau tidak kalau yang ditulis tangan ya. Gitu. Jadi walaupun kalian jadi bos, kalau kalian jadi pegawai, surat lamaran pekerjaan ini penting. Maka di kelas 12 ada materi surat lamaran pekerjaan. Coba
Ibu pengen tahu, kalau kalian misalnya pernah melihat surat lamaran pekerjaan ataupun membuat mungkin, ada yang sudah tahu bagaimana bentuk surat lamaran pekerjaan? Kalau sudah tahu, anggukan kepala kalian. Nanti kalau yang belum tahu, nanti kita akan belajar membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini masuk ke dalam kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dan KD kompetensi dasar 4.1 menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran baik lisan ataupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah melalui kegiatan belajar dari rumah dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi apa saja yang penting-pentingnya itu? Nah, kemudian yang kedua adalah mendata isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi isinya apa, sistematikanya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, baik lisan ataupun tulisan. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu sajikan peta konsepnya. Apa sih akan kita pelajari? Nah, hal-hal penting, kemudian sistematikanya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup kayaknya hal-hal penting saja, karena sistematikanya agak banyak, jadi pertemuan berikutnya mungkin. Oke, kita mulai dari pengertian surat lamaran pekerjaan. Sebelum ke pengertian, Ibu pengen tahu, kalian tahu nggak surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam surat apa? Kan ada jenis surat tuh, surat resmi, surat formal, dan surat non-formal atau surat pribadi. Nah, surat lamaran pekerjaan ini masuk ke dalam jenis surat formal. Mengapa formal? Walaupun dibuat oleh pribadi, tapi dia dikirimnya itu ke instansi atau perusahaan yang menggunakan bahasa yang formal. Jadi, surat lamaran pekerjaan masuk ke dalam surat formal karena untuk urusan formal dan menggunakan bahasa yang formal. Sudah? Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh pencari kerja atau orang yang memerlukan pekerjaan yang dikirim kepada instansi atau perusahaan yang memerlukan orang-orang yang ingin bekerja di tempat itu. Jadi sebuah surat yang dibuat oleh orang yang mencari kerja kepada instansi atau perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan. Itu surat lamaran pekerjaan. Jadi dari pencari kerja ke instansi atau perusahaan yang memerlukan pekerjaan. Atau bukan instansi perusahaan yang memerlukan pekerjaan, memerlukan orang yang akan bekerja di sana. Nah, surat lamaran pekerjaan ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan daftar riwayat hidup. Kalau yang tidak tahu daftar riwayat hidup, yang namanya CV atau kurikulum vitae. Itu namanya CV atau daftar riwayat hidup bahasa Indonesianya. Dan jenis yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidupnya. Jadi ada surat itu langsung, di dalam suratnya langsung ditulis CV-nya, ada yang dipisah, dia lampiran yang berbeda. Kebanyakan orang yang menggunakan surat lamaran pekerjaan itu adalah menggunakan jenis yang kedua. Jadi surat lamaran pekerjaan dipisah dengan
daftar riwayat hidupnya. Jadi itu lampiran yang berbeda. Supaya dalam surat lamaran pekerjaan itu nggak panjang, dia cukup 1 lembar saja. Nah, Ibu lanjut. Nah, silakan yang sudah bawa buku, silakan kalian lihat halaman 3. Halaman 3 pertama. Halaman 3 itu berisi contoh surat lamaran pekerjaan. Ini adalah contoh penulisan yang pertama. Seperti ini. Ada pula jenis yang berbeda, yaitu yang ada di halaman 6. Coba kita pakai adalah contoh sekarang adalah yang ada di halaman 6. Sudah ketemu? Ibu mulai dari yang pertama. Coba. Ini sistematikanya. Jadi kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan, salah satu standar sistematikanya adalah yang seperti ini. Ini adalah salah satu standarnya. Masih banyak jenis penulisan atau sistematika. Jadi yang paling biasa, yang paling normal, yang paling standar, itu pilih yang ini. Yang ada di slide. Ayo, kita lihat nomor 1. Bagian apa ya? Di contoh surat lamaran pekerjaan kalian di buku kalian di halaman 6 itu sudah ada. Pojok kanan atas itu adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi dia ditulis di pojok kanan atas. Di mana kalian menulis surat dan tanggal berapa kalian menulis surat itu ditulis di sini. Untuk masalah penulisannya kita bahas nanti. Sekarang yang penting kalian tahu nama-namanya dulu. Yang kedua ada perihal atau hal. Boleh kalian pakai perihal, boleh kalian pakai hal. Yang ketiga adalah lampiran. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini kalian tidak boleh singkat. Misalnya perihal gitu, misalnya kalian singkat apa gitu nggak boleh. Harus ditulis perihal atau hal titik 2. Kemudian lampiran, nggak boleh kalian tulis lam gitu, nggak boleh. Harus lampiran. Sudah, untuk penulisannya nanti kita bahas dalam hal yang berbeda. Yang penting sekarang kita cuma tahu nama-namanya saja. Kemudian yang nomor 4, di bawah lampiran ada yang namanya alamat surat. Yang terhormat, ini. Nah, kan ada kan yang terhormat, direktur CV multi. Oh, maaf, yang di buku kalian nggak ada hal sama nggak ada lampirannya. Nggak apa-apa. Kemudian, setelah alamat surat, nomor 5 itu ada yang namanya salam pembuka. Salam pembuka itu yang dengan hormat. Kemudian nomor 6, setelah salam pembuka, itu namanya adalah alenia pembuka. Alenia pembuka surat. Yaitu yang di buku kalian itu yang menanggapi iklan pada harian Kaltim Post tanggal 15 November sampai dengan yang sampai dengan menerima pegawai baru yang itu. Itu namanya alenia pembuka. Kemudian isi surat. Isi surat itu adalah kalian mau melamar di bagian apa. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Nah, itu namanya isinya. Sampailah di bawahnya. Adapun kualifikasi diri saya sebagai bahan pertimbangan itu termasuk isi surat. Kemudian yang nomor 8 itu ada penutup surat. Penutup surat itu yang besar harapan saya gitu. Itu namanya penutup surat. Sampai di besar harapan saya atas terkabulnya lamaran ini. Kemudian,
Nomor 9, pojok kanan bawah. Itu ada salam penutup. Yang hormat saya. Itu namanya salam penutup. Di bawah salam penutup itu ada tanda tangan. Nomor 10. Setelah tanda tangan ada nama terang. Nama terang itu nama jelas dari pelamar pekerjaan. Contohnya Suroyo Sinambela ST. Jadi namanya harus jelas. Apa yang kalian tulis di alinea pembuka itu bisa nama kalian diulang lagi di nama pelamar. Sudah, itu nama-nama dari sistematika surat lamaran pekerjaannya. Sekarang Ibu lanjut. Nah, surat lamaran pekerjaan ini tergolong ke dalam teks eksposisi. Kenapa dia tergolong dalam teks eksposisi? Karena jika dilihat dari strukturnya, teks eksposisi itu terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Makanya itu adalah bagian dari teks eksposisi. Jadi, surat lamaran pekerjaan tergolong ke dalam teks eksposisi. Kita mulai dari tesis. Tesis itu apa? Tesis itu adalah bagian awal surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat. Pada bagian ini, dalam tesis ini, apa saja yang termasuk ke dalam tesis? Pembukaan, biodata, dan posisi yang akan dilamar. Itu termasuk ke dalam tesis, pengantar dari surat lamaran itu. Kemudian, bagian yang kedua adalah argumentasi. Apa yang ada di dalam argumentasi? Nah, sesuai dengan namanya, dia argumen, berarti alasan. Alasan mengapa kalian patut dipertimbangkan ketika kalian melamar pekerjaan di bagian itu. Makanya kalian menampilkan bukti-buktinya. Misalnya fotokopi ijazah kalian, kalian sudah lulus apa S1, misalnya kalian lulus SMK. Kemudian ada transkrip nilainya. Jadi ada daftar nilai kalian ketika kalian sekolah itu. Oh, berarti dari nilai itu ada buktinya. Kalau nilainya besar, berarti kalian memang di atas rata-rata gitu misalnya, biasa-biasa saja. Jadi yang perusahaan atau orang yang mempertimbangkan kalian atau yang membaca surat lamaran kalian bisa mempertimbangkan kalian dengan bukti-bukti atau alasan-alasan yang kalian tampilkan dalam argumentasi. Kemudian KTP, oh ini orang benar, dia punya KTP. Kan? Kalau yang tamat SMK kan sudah 17 tahun ke atas, jadi sudah punya KTP. Kemudian, nah daftar riwayat hidup, itu penting. Kalau daftar riwayat hidup itu biasanya berisi pengalaman sekolah kalian dari SD, SMP, SMA, atau kuliah itu berisi di mana saja kalian dapat bekerja sebelum di sini. Gitu. Oh ini orangnya berpengalaman gitu misalnya. Itu ada alasan atau bukti-bukti yang mendukung agar kalian bisa diterima. Itu namanya argumentasi. Yang ketiga, karena dia teks eksposisi, yaitu bagiannya adalah penegasan ulang. Sesuai dengan namanya penegasan ulang, jadi ada beberapa hal yang diulang lagi di bagian penegasan ulang ini. Kalau dalam surat lamaran pekerjaan, apa saja itu? Yaitu bagian penutup. Bagian penutup itu berisi apa? Berisi harapan. Semoga saya bisa diterima, besar harapan saya, yang kayak gitu. Itu harapan untuk diterima di perusahaan atau instansi yang dipilih. Kemudian ada salam penutupnya, hormat saya. Kemudian nama pelamar. Itu kan diulang lagi, padahal di atasnya dalam identitas atau biodata itu di bagian tesis, ini di bagian biodata ini sudah ada nama kalian. Pada penegasan ulang diisi lagi.
Makanya namanya penegasan ulang. Ditulis lagi nama pelamarnya di nama terang itu loh, di bawah tanda tangan. Jadi, hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan ada 3. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kenapa 3 hal ini? Karena surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam teks eksposisi. Sudah, sampai di sana ada pertanyaan dulu. Silahkan yang mau bertanya, angkat tangannya, boleh. Ibu akan jawab dengan senang hati. Silahkan yang kurang mengerti atau misalnya baru masuk gitu, kurang mengerti, kurang paham tentang ini, silahkan ditanyakan. Angkat tangan saja, nanti ibu yang akan gini di sini. Silahkan yang mau bertanya, ibu persilahkan. Kalau tidak, ibu lanjut nanti. Silahkan yang mau bertanya, angkat tangan saja. Tidak ada yang angkat tangan? Kalau tidak ada yang angkat tangan, ibu akan lanjut. Sudah ya, ibu lanjut saja kalau begitu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai masing-masing sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Kalau waktunya tidak cukup, kita pertemuan berikutnya. Yang pertama, masih ingat di pojok kanan atas itu ditulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Udah ya? Contoh, ini yang benar. Penjelasannya yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Sudah Ibu bilang tadi. Tanpa titik di akhir. Karena, mengapa dia nggak ada tanda titiknya? Karena dia bukan merupakan kalimat. Jadi kalau kalian kebiasaan menulis, ketika menulis misalnya Ubud ini 20 Juli 2020 titik. Nah, kebiasaan di akhir kalian tulis titik itu salah. Kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan, ada titik di belakang penulisan tanggal, itu salah. Tidak boleh. Karena itu bukan kalimat. Kemudian, apa fungsi dari tempat dan tanggal pembuatan surat ini? Fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang waktu penulisan surat. Jadi kalau misalnya surat itu ditumpuk, kemudian baru dibaca, oh ini udah lama, bisa dibuang. Oh ini terbaru, jadi tahu yang baca surat itu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya ke kalian. Boleh nggak tidak ditulis tempat, hanya tanggal saja? Menurut kalian gimana? Boleh nggak langsung 20 Juli 2020? Boleh nggak kayak gitu? Ubudnya nggak ada gitu misalnya. Di mana tempatnya kalian, itu nggak ada. Boleh nggak? Jawabannya, karena ini suratnya ditulis oleh orang pribadi, jadi alangkah baiknya jika mencantumkan tempat penulisan surat. Kalau surat itu ada kop suratnya, ada kepalanya itu loh. Jadi kalau kalian tidak menulis tempat, tidak apa-apa. Karena alamat itu atau tempat itu sudah tercantum di kop surat. Misalnya kayak kop SMK Ratnawarta gitu kan sudah ada alamat Jalan Raya Sanggingan, Ciampuan, Ubud gitu kan. Oh, berarti di Ubud itu tempatnya. Jadi kalau surat lamaran pekerjaan ini adalah surat pribadi, jadi nggak ada kop suratnya. Jadi perlu mencantumkan
tempat pembuatan surat. Jadi, pojok kanan atas berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Dah? Bagian yang kedua masih ingat? Yang kedua adalah perihal atau hal. Fungsinya memberitahukan kepada penerima surat tentang pokok masalah yang ditulis di dalam surat. Jadi surat ini tentang apa? Jadi tanpa membaca keseluruhan, yang baca surat dengan membaca perihal atau hal, sudah tahu, oh ini tentang ini. Misalnya, suratnya surat lamaran pekerjaan, jadi cukup ditulis lamaran pekerjaan. Agar efektif, hal surat atau perihal surat sebaiknya tidak ditulis terlalu panjang, tetapi jelas dan mencakup seluruh isi surat. Jadi nggak usah sampai kalimat gitu, cukup maksimal 3 kata lah. Misalnya kalau ini surat lamaran pekerjaan, jadi perihalnya lamaran pekerjaan. Misalnya undangan rapat, oh berarti tentang rapat pasti ini. Kalau misalnya dengan baca perihal saja orang sudah tahu. Nah, penulisannya bagaimana? Penulisannya, Ibu sudah singgung tadi, perihal atau hal tidak boleh disingkat. Ditulis semua. Titik 2, lamaran pekerjaan. L-nya, lamaran pekerjaannya, menggunakan kapital. Yang di belakangnya tidak. Sudah? Berikutnya. Yang ketiga adalah lampiran surat. Lampiran surat digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa ada sesuatu yang disertakan bersama surat itu. Jadi suratnya nggak hanya selembar itu saja, ada beberapa bagian atau lampiran yang disertakan. Jika tidak ada sesuatu yang disertakan, kata lampiran tidak perlu dicantumkan. Jadi nggak usah ada tulisan lampiran, nggak perlu kalau tidak ada. Jadi kan biasanya ada surat yang lampiran, titik 2, strip. Nah itu salah. Jadi nggak boleh. Kalau tidak ada, nggak usah ditulis. Jadi contoh penulisannya, lampiran, titik 2, 1, berkas. Yang kapital hanya bagian depan saja. Kalau berkas. Kalau misalnya lampiran itu berupa lembaran, misalnya 5 lembar. Jadi tidak boleh ditulis menggunakan angka 1 gitu, pakai angka 1 gitu, tidak boleh. Jadi harus ditulis menggunakan huruf 1, 5, berapapun itu. Kalau tidak ada, nggak boleh pakai strip. Jangan ditulis. Sudah? Yang kapital hanya bagian depan saja. Berikutnya masih ingat bagian yang keempat? Ada alamat surat. Dalam penulisan alamat surat, tidak menggunakan kata kepada. Jadi, kata kepada itu tidak ada. Kalau alamat surat menggunakan kata kepada, berarti sudah salah. Kata kepada tidak ada. Yang kedua, alamat, penulisan alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Maksimalnya 3 baris. Contoh ya, 1, 2, 3. Itu idealnya. Berikutnya, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin. Misalnya kalian menggunakan yang terhormat Bapak Kepala SMK gitu, atau Ibu siapa. Tidak boleh menggunakan kata itu. Bapak atau Ibu tidak perlu dicantumkan.
Kemudian, biasanya dalam penulisan alamat itu ada nama jalannya. Yang sering kalian lihat, jalan itu biasanya disingkat JL atau JLN, gitu kan? Nah, penulisan jalan dalam alamat surat tidak boleh disingkat. Tidak boleh JLN titik, JL titik, walaupun benar ya, tapi tidak boleh. Jalan harus disingkat, harus ditulis lengkap. JALAN, jalan. Kemudian, ini nomor. Kalau ada nomor, alamatnya itu ada nomornya, bisa langsung ke nomor langsung, atau ditulis nomor, bukan nomor atau nomor gitu. Nomor, itu yang benar. Tidak boleh NO titik, nggak boleh. Harus ditulis lengkap. Dan yang benar adalah nomor, bukan nomor atau nomor gitu, bukan. Tapi nomor. Nah, ini kalau misalnya ada daerahnya, bisa ditulis di sebelahnya. Ubud itu adalah kecamatan yang lebih luas. Kemudian, kalau sudah barisnya ada 3, kode pos ditulis di sampingnya, jangan di bawahnya. Di tempat gitu, nggak perlu lagi. Tidak ada kata di tempat, nggak ada. Tidak menggunakan titik pada masing-masing akhir barisnya. Jadi tidak ada titik di sini. Misalnya, yang terhormat HRD Ratnawarta Hotel, nggak ada titiknya. Kebiasaan kalian menulis biasanya di akhir, kalian biasanya menulis titik. Nggak boleh. Walaupun di paling akhir, tidak boleh. Jadi cukup ditulis tanpa titik. Satu lagi. Dalam penulisan YTH harus ada tanda titik di belakangnya, bukan titik 2. Kenapa? Karena dia adalah singkatan dari yang terhormat. Jadi bukan titik 2 tandanya, tapi titik. YTH titik. HRD kayak gitu tidak ada H titik R titik D titik, enggak, tidak ada. HRD tanpa titik. Misalnya PT gitu lagi, tidak ada titiknya. PT titik enggak. P titik T titik tidak. Dia nggak ada titiknya. Sudah? Ini penting. Ujian pasti ada kelihatan seperti ini, pasti. Penulisan alamat yang baik dan benar. Sudah? Karena waktunya sudah mau habis, jadi Ibu cukupkan sekian sampai di alamat surat. Selebihnya kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai di sana, ada yang bertanya dulu sebelum Ibu akhiri? Silahkan yang mau bertanya bisa angkat tangannya. Cukup satu orang penanya. Silahkan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan simpulkan. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah membahas mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu dibuat oleh orang yang mencari kerja, yang dikirim atau ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang memerlukan pekerjaan. Yang memerlukan pekerja, tepatnya. Kemudian, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah tergolong teks eksposisi, jadi bagian pentingnya ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bagian-bagiannya atau sistematikanya kurang lebih ada 11 yang sudah kita bahas tadi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukup sekian, dan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Akhir kata.
Om. Santi, 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 Om. Baik, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, nah ya, untuk pertemuan kali ini ya terkait dengan laundry. Jadi yang semestinya Ibu Meli yang menemani kalian ya, dalam proses pembelajaran laundry di sini. Nah, kebetulan ibunya lagi masa cuti, jadi sementara Pak yang mengisi terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan menangani linen dan pakaian tamu. Baik. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, jadi peserta didik dapat nanti memahami prosedur terkait dengan penanganan cucian tamu. Nanti diharapkan kamu setidaknya dapat mengetahui bagaimana proses maupun teknik-teknik dalam menangani cucian tamu. Nah, baik kita lanjut ya. Nah, ini secara umum terlebih dahulu ya Pak sampaikan sama kamu ya, ini sebuah gambaran di mana kemarin kakak kelasnya ketika mengikuti yang namanya uji kompetensi. Nah, jadi supaya ada semacam gambaran nanti ke depan apa saja yang akan kamu lakukan ketika nanti mengikuti uji kompetensi. Karena itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini juga. Nah, setidaknya nanti dalam uji kompetensi nasi kamu dapat melakukan dengan baik. Nah, jadi Pak hari ini sedikit evaluasi kegiatan uji kompetensi kemarin yang diikuti sama kakak kelasnya. Nah, di mana kemarin menangani linen dan pakaian tamu, yaitu tentunya di laundry, nak ya. Ya, yang pertama itu kita disediakan sebuah kasus yang berhubungan dengan tugas seorang laundry attendant.
Nah, jadi kasus tersebut itu disediakan oleh tim penguji. Nah, hendaknya nanti kamu dapat melakukan dengan baik. Nah, bagaimana, apa yang akan dilakukan, ah, langkah-langkah kerjanya bagaimana, nanti itu yang kita akan pelajari. Kemudian terkait dengan kasus tersebut, ya, kita akan diberikan identitas dan data tamu. Nah, itu disediakan oleh masing-masing penguji juga. Ya. Nah, jadi masing-masing penguji yang uji kamu nanti, nah itu disediakan kasus dengan identitas tamu yang berbeda, kemudian terkait juga dengan linen cucian tamu juga yang berbeda. Nah, bagaimana bisa nggak kamu atau mampu nggak kamu nanti melakukan ataupun menerapkan proses sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang kita miliki di sekolah. Kemudian penguji menilai grooming. Nah, ini yang fatal sekali kemarin, ya. Nah, dalam proses penilaian tersebut, ya, yang mestinya grooming atau penampilan kamu, ya, grooming atau penampilan kamu sangat membantu, ya, memberikan poin terhadap kerja atau teknis dalam penanganan cucian tersebut. Nah, ini nilai grooming ini banyak sekali yang kemarin kurang, bahkan kecil sekali nilai groomingnya. Nah, jadi nanti harapan Pak ke depan, tatkala kamu mengikuti sebuah kegiatan apapun itu bentuknya, ya grooming itu sangatlah penting. Yang pertama itu rambut, ya kemarin banyak rambutnya yang panjang. Kemudian juga kaos dalam, nah itu juga dikasih komen juga sama asesornya kemarin. Kemudian juga yang banyak itu ada juga pakaiannya yang tidak disetrika. Ya, pakaian tidak disetrika, kemudian juga ada juga kaos kakinya, ya, kaos kakinya nah, hitam. Yang lebih aneh lagi ya ada yang uh, berlainan kaos kakinya. Nah, ada yang abu, ada yang hitam. Mungkin saking terburu-burunya mereka ya. Nah, jadi harapan Pak ke depan tidak seperti itu, terutama di grooming. Karena grooming itu memberikan nilai tambahan buat mengcover nilai-nilai kamu yang lain nanti. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian penguji menilai sikap peserta ujian. Nah, jadi kamu diberikan penilaian itu terkait juga sikapnya kamu. Gimana sikapnya tatkala mengikuti ujian? Dapat nggak melakukan dengan baik? Kemudian alat-alat ditaruh nggak? Nah, kadang-kadang kalau kemarin ketika kakak kamu mengikuti ujian, ketika dia mengambil alat itu tidak dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi seperti itu. Nah, itu tolong untuk ke depan ya, untuk kamu supaya ada gambaran sedikit, silahkan jangan sampai mengulangi hal tersebut. Nah, kemudian, nanti tentunya dalam proses penanganan cucian tersebut, ya, yang merasa kurang terkait dengan conversation-nya itu silahkan dipelajari. Nah, waktu di kelas 11 Pak kemarin udah berikan conversation, itu tidak baku, ya, itu tidak baku. Jadi conversation itu silahkan dikembangkan lagi. Oke, Desa Cynthia, please di-unmute, Desa Cynthia, Desa Cynthia. Silahkan di-unmute dulu. Bisa. Oke. Ya. Jadi setidaknya diperhatikan ya karena durasi waktunya kita juga singkat sekali seperti tadi Pak lihat ada yang ya selfie dan segala macam, ada yang joget juga, ada dia tertawa ternyata. Oke. Jadi itu ya, tolong diperhatikan. Nah, ini untuk kamu sendiri, untuk ke depannya. Oke.
Nah, jadi nanti diharapkan kamu dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Ya, jadi sesuai dengan SOP. Selesaikan apa kasus yang diberikan pada kamu itu silahkan disesuaikan dengan baik, ya, diselesaikan dengan baik. Jangan sampai nanti, nah, step by step atau langkah-langkahnya kamu nggak tahu. Nah, termasuk juga nanti penguasaan nama-nama alat, penggunaannya itu silakan dipelajari. Ya, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Nah, tahap-tahapan pencucian, handle the gas laundry. Nah, handling ya. Jadi kamu bertugas menghandle ya cucian tamunya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kalau kemarin di standar operasionalnya udah Pak sampaikan, nah ada valet, checker marker, softer, washer, dryer, pressure, finishernya. Nah, jadi ini secara umum juga Pak berikan hari ini ya. Nah, yang pertama ada eh, picking up ya. Jadi kita menjemput cucian tamu. Nah, transportation juga membawa cucian tamu. Ini dilakukan ya oleh valet. Nah, Pak ingin tahu ya, Dewa Ayu Cynthia. Dewa Ayu Cynthia, please to unmute ya. Silakan Dewa Ayu. Ya, Pak. Oke, selamat siang dulu Dewa Ayu. Selamat siang, Pak. Oke. Nah, jadi kalau kamu lihat di monitor nah ya, nah, itu ada antara picking up dan transportationnya itu diambil alih tugasnya oleh seorang valet. Apa sih tugas seorang valetnya nak di sini nak yang kamu ketahui? Tugasnya valet itu menjemput cucian tamu. Apa tugasnya? Tugas tanggung jawab seorang valet? Tugas seorang valet yaitu mengambil dan mengembalikan cucian tamu. Oke, bagus sekali. Nah ya di sini udah Pak kasih penjelasan juga. Yang pertama kita menjemput ya pick up cucian tamunya yang kotor. Jadi pertama kita mengambil cucian tamunya ke kamar ya. Nah, tentunya ada langkah-langkah khususnya atau step by step-nya pada saat kita mengambil cucian tersebut. Kemudian kita kembali lagi membawa cucian tersebut ke laundry ya, membawa cucian tamu ke laundry, kembali ke laundry lagi. Nah, setelah dapat tadi di kamar udah tentunya ada langkah-langkahnya nah ya, termasuk juga ada conversation-nya. Nah, kita udah dapat cuciannya, kita bawa ke laundry lagi. Nah, kemudian nyampe di laundry itu kembali diserahkan kepada checkernya. Ya, checking. Oke. Gusti Ayu Putu. Ya, silakan di-unmute. Selamat siang, Gusti. Selamat siang. Oke. Nah, masih ingat ya tugas tanggung jawab seorang checker ya, atau checking di sini? Mengecek cucian tamu. Mengecek cucian tamu. Ya, yang dicek itu apanya saja? Seperti kerusakan pada kain. Kerusakan pada kain, terus? Berisi kotoran. Berisi kotoran, ya. Apalagi? Udah, itu aja yang diingat? Iya. Oke, nanti belajar lagi. Baik, nah terkala cucian udah diserahkan pada checker atau di checking, nah ya dia melakukan proses pengecekan terhadap cucian tersebut. Ya, cucian tersebut dicek kembali, ya. Yang dicek itu adalah kondisi dari cucian itu sendiri. Yang pertama, nah mungkin ada kancing baju yang lepas. Kedua, yang dicek mungkin ada barang tamu yang ketinggalan. Kemudian mungkin ada cucian tamu yang robek.
ya, atau jaritannya lepas. Nah, itu yang kamu cek, cross check semuanya itu. Nah, walaupun sebenarnya pada saat seorang valet ya menjemput cucian tamu di sini, itu dia melakukan proses pengecekan juga. Nah, namun demikian kita untuk meyakinkan, untuk mau lebih memastikan, kita melakukan proses pengecekan ulang, ya, untuk memastikan. Nah, setelah kita melakukan proses pengecekan di sini, udah pasti, udah jelas ya cuciannya itu aman. Nah, kemudian kita marking, ya, marker ya. Jadi proses berikutnya adalah marker, yaitu menandai. Nah, Yanti, silakan diambil. Siang, Pak. Oke, selamat siang. Kok lemes sekali? Baik, nah ya. Nah, jadi marking di sini, yang dimaksud itu apa? Memberi tanda pada cucian tamu. Iya, memberi tanda pada cucian tamu. Nah, mungkin yang perlu dipersiapkan apa kira-kira pada saat kita memberikan tanda? Gun marker, linen marker, pintek, saucer, laundry list, sama permanent pen. Permanent pen, ya. Apa fungsi permanent pen di sini, Nak? Memberi memberi tanda. Memberi tanda. Kenapa nggak pakai bolpen yang biasa aja? Atau Supaya pakai supaya kalau dicuci itu tidak luntur. Oh, tidak luntur. Oke, bagus sekali, Nak. Ya. Ya. Nah, kemudian Yumas, ya. Yumas. Silakan, Yumas. Siang, Pak. Oke, selamat siang. Nah, ayo Mas. Nah, tujuannya kita memberikan tanda di sini apa, Nak? Apa tujuannya kita memberikan tanda terhadap cucian tamunya itu? Bisa diulang, Pak? Sinyalnya jelek tadi. Oke. Nah, tujuannya kita memberikan tanda kepada cucian tamu supaya bagaimana? Kenapa nggak langsung dicuci aja? Oke, nggak ada komen. Agar cucian tamu tidak tertukar dan lainnya, Pak. Coba lebih keras lagi. Supaya didengar sama temannya. Nah, mungkin dibantu untuk anak Agung Ria. Silahkan. Agung Ria. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat ya? Sengkara, Pak. Oke, good. Nah, mungkin bisa dibantu temannya untuk menjawab yang tadi, Nak? Jawabnya itu agar cucian tamu tidak tertukar dengan cucian-cucian yang lainnya. Karena di laundry itu kan tidak hanya mencuci satu pakaian tamu saja, tapi banyak. Dan itu langsung dibedakan menjadi jenisnya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi di sini, Nak ya, kenapa kita memberikan marking atau menandai di sini? Nah, jadi supaya cucian tamunya itu tidak tertukar, itu yang pertama. Kedua, memudahkan kita dalam proses nanti penanganan, bahkan pada saat kita mengembalikan. Nah, jadi itu. Oke, kemudian setelah ditandai, nah kita lanjut ke sorting, ya. Nah, sorting di sini atau sorter ya. Jadi di sini kita memilah cucian tamu, ya. Cucian tamunya itu dipilah. Oke, Esa Gangga, ya, cowok satu ya. Esa Gangga. Esa? Nggak, Pak. Oke, bisa didengar ya suara Pak ya? Bisa. Oke. Nah, di sorter ini, ya, di penyortiran di sini, ya, jadi sebelum dicuci itu dipilah terlebih dahulu. Nah, dipilahnya itu kira-kira berdasarkan apa aja?
Kan tingkat noda Tingkat yang noda. kotor. Terus apa lagi? Jenis pakaian, bahan pakaian. Ya, terus? Apa lagi ya? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mila. Ya, Mila. Mungkin bisa ditambahkan, Mila. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke. Bisa ditambahkan lagi, Nak? Kenapa kita harus memilah cucian tersebut sebelum dicuci? Jadi yang harus dibedakan di bagian sorter itu yang pertama jenis pakaian, warnanya, bahan pencuci yang akan digunakan, jenis warna pakaian, Pak. Oke. Jadi sebelum kita proses pencucian kita lakukan, kita pertama melakukan penyortiran. Ya, disortir dulu ya. Kemudian berdasarkan yang pertama itu adalah berdasarkan warna. Ya, berdasarkan warna. Nah, bisa kamu bayangi, ketika kamu melakukan proses pencucian di rumah secara manual, ketika mencuci baju warna putih dengan baju yang berwarna, itu pasti akan menggunakan chemical yang berbeda, tentunya. Nah, nanti di baju yang warnanya putih itu pastinya akan ada chemical tambahan, yaitu bleach. Nah, kalau kamu di rumah mungkin menggunakan apa kira-kira? Baik clean kan? Nah, jadi itu sama bleach juga pemutih. Nah, jadi itu harus kita pisahkan, pilah. Nah, coba kalau nggak dipisahkan, kedua dari cucian tersebut pasti akan rusak, terutama di warna dulu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga, kita pilih berdasarkan jenis atau bahan dasarnya juga bisa. Yang jean, kemudian ada yang wool. Nah, itu karena nanti teknik kemudian penggunaan alatnya juga berbeda. Ya. Nah, contoh kecil aja di rumah yang sering Pak udah sampaikan sama kalian, ketika kamu mencuci kain jean ya, dengan kain wool nggak mungkin hand brush kamu sama keduanya. Ya, kalau itu kamu lakukan, yang bermasalah nanti di kain woolnya. Ya, bahan dasar kain wool itu akan bermasalah. Jadi seperti itu. Nah, kemungkinan alatnya akan berbeda. Kemudian ada juga berdasarkan yang namanya servis. Ya, berdasarkan servis. Itu juga bisa dipilah. Walaupun cuciannya nggak ada permasalahan, nggak ada robek, ya, kemudian nodanya juga nggak ada masalah, normal juga. Jadi kita harus pilih berdasarkan yang namanya servis. Nah, seperti yang kamu udah ketahui, servisnya itu ada 3 ya. Ada reguler, ada express, ada juga urgently. Nah, kamu udah ketahui itu semuanya. Yang mana yang harus kita utamakan? Oke. Mungkin Gusti Ayu Sri Utari. Gusti? Oke, nggak ada jawaban. Intan? Selamat siang, Pak. Oke, Gusti ini ya, apa Intan? Jadi, Pak. Intan ya? Keduanya. Oh, keduanya. Oh, Oke, satu-satu dulu ya. Oke. Gusti? Gusti? Hilang lagi. Oke. Intan? Pak, bisa diulang? Oke. Jadi kurang kedengaran. Nah, tadi Pak udah sempat menjelaskan terkait dengan servis. Ya, ada 3 jenis servis. Ada reguler, express, dan urgently. Nah, bisa dijelaskan ketiga jenis servis tersebut, Nak? Intan?
Bisa. Gimana? Bisa atau Pak lanjut? Oke, 5, 4, Macet-macet, Pak. macet. Sinyalnya mungkin ya kurang bagus. Mungkin bisa dibantu Dewa Yusita ya, nomor 2 ya. Silakan yang mana bisa jawab. Bisa dibantu ya temannya ya. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silakan. Servisnya ada 3, silakan bisa dijelaskan. Yang pertama itu ada regular service. Biasanya regular ini tidak ditambah surcharge karena tidak ada pelayanan khusus dan bisa diselesaikan 6 sampai 1 hari. Kalau extra service-nya itu ditambah surcharge 50% dan harus diselesaikan 3 sampai 4 jam. Dan yang terakhir tuh ada urgent service, biasanya dikenakan surcharge 100% dan dapat diselesaikan 1 sampai 2 jam. Oke, ya, jadi tepat sekali. Nah, ya apa yang disampaikan sama temannya tadi, ya yang namanya regular service itu proses pengerjaannya itu normal, standar ya, tanpa ada tambahan biaya. Kemudian terkait dengan express ya, ketika tamunya meminta express service, nah, jadi di sini durasi waktunya 3 sampai 4 jam udah harus selesai. Tentunya dalam hal ini itu akan ada tambahan charge ya, lagi 50%. Nah, kemudian lanjut lagi terkait dengan urgently service. Ya, jadi untuk urgently service-nya di sini itu durasi waktunya 1 sampai 2 jam udah harus selesai. Ya, terkait dengan waktunya. Kemudian dalam urgently service ini juga dikenakan charge atau biaya lagi 100% ya. Belum termasuk take and service-nya. Jadi seperti itu. Nah, untuk ketiga service ini ya itu berkaitan dengan durasi waktu yang mana yang harus kita ambil atau kerjakan ataupun ditangani terlebih dahulu cucian tersebut. Yang mana yang harus kita selesaikan lebih awal. Ya, tentunya kalau ada urgently ya urgently. Karena durasi waktunya sangat singkat sekali. Nah, habis urgently kamu selesaikan, baru ambil yang express-nya. Habis itu baru regular. Nah, itu. Nah, bisa juga dipilah berdasarkan pelayanan yang diminta sama tamunya. Ada yang di laundry, ada yang di pressing only. Itu juga kita harus pilih. Nah, seperti yang sering Pak sampaikan sama kamu semuanya, ketika tamu meminta yang namanya pressing only, itu cuciannya sudah bersih. Nggak boleh dicampur dengan cucian yang akan dicuci atau di laundry. Ya, itu pelayanannya berbeda. Kalau yang di laundry, ketika tamu minta pelayanannya laundry, ya, jadi itu cuciannya statusnya kotor. Dia akan mengalami semua proses. Dari proses pengecekan sampai pencucian, sampai nanti finishingnya, dikemas ataupun nanti on hanger ya, tergantung permintaan tamu. Nah, kalau cucian tersebut pelayan yang diminta itu adalah pressing ya, pressing only, itu cuciannya tidak dicuci lagi, nanti tinggal dilakukan proses pressing, ya, penyetrikaan, ironing, kemudian finishing. Udah selesai. Disesuaikan nanti dengan permintaan tamunya. Entah itu di folded ataupun on hanger. Jadi seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahas ke depan bagaimana teknisnya lebih lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke proses pencucian. Ya, proses pencucian. Nah, washing, ya, washing. Jadi di sini dalam proses pencucian di sini kamu bisa melakukan dengan manual, ya, manual washing maupun nanti menggunakan yang namanya mesin.
Ya. Jadi kalau mesinnya kita menggunakan, ya kalau di sekolah itu ada semi automatic washing machine, ada yang full automatic washing machine. Nah, itu tergantung juga kebutuhan kita. Nah, termasuk juga ketika kita manual ya. Nah, jadi penanganannya itu secara manual menggunakan hand brush. Tentunya ada tambahan chemical nanti yang kita pergunakan tatkala pada saat kita melakukan proses pencucian. Ya, ada beberapa chemical nanti. Kan ada chemical yang khusus nanti kita pergunakan untuk menghilangkan noda-noda yang bandel. Nah, ketika ada noda-noda yang membandel di sini, ya, tentunya kita akan melakukan yang namanya pencucian ataupun nanti kita melakukan sporting terlebih dahulu, ya, ataupun secara manual, ya. Kalau nggak ada alatnya kita secara manual. Nah, bagaimana tekniknya ketika kita penanganan cucian dengan ada noda yang membandel? Nah, nanti kita akan bahas nanti ke depan. Nah, setelah cucian ya, kamu melakukan proses penyucian ya, washing di sini kita lanjut ke drying ya. Jadi di sini kita menggunakan drying tumbler ya. Jadi kita melakukan proses pengeringan. Nah, jadi pengeringan juga kita bisa lakukan secara manual juga bisa dengan cara menjemur. Nah, kita gantung di halaman. Tentunya di sini itu harus disesuaikan juga dengan cuaca. Jadi seperti itu. Harus disesuaikan dengan cuaca. Kalau cuaca mendukung ya silahkan. Juga harus ada pertimbangan khusus. Ya, kalau kita nyuci ya kalau bisa jangan di bawah kalau kita menjemur pakaian ya kalau bisa jangan di bawah pohon. Ya, sekelilingnya ada pohon. Apa sebab ya? Karena di pohon itu banyak sekali ya terdapat kuman-kuman juga. Apalagi nanti area atau lingkungan itu berdebu. Nah, itu tolong dijauhkan kalau secara manual seperti itu. Nah, kalau kita udah punya yang namanya mesin pengering, jadi lebih gampang sekali, ya, durasi waktu lebih singkat, ya lebih singkat. Nah, sehingga nanti dalam proses penanganan cuciannya di sini kita dapat melakukan sesuai dengan durasi waktu yang diminta sama tamunya. Nah, kemudian ketika sudah selesai ya proses pengeringan di sini, kita melakukan proses freezing, ya pressernya. Nah, dry ironing, penyetrikaan. Nah, dalam proses penyetrikaan di sini itu kita bisa menggunakan setrika listrik ataupun nanti menggunakan setrika uap. Kalau ditanya yang mana yang lebih bagus ya udah pasti setrika uap yang lebih bagus. Nah, karena dampak positifnya menggunakan setrika uap itu lebih banyak dibandingkan setrika listrik. Nah, contoh kecil kalau kita menggunakan setrika listrik, itu warna cucian akan cepat sekali berubah dibandingkan dengan menggunakan setrika uap. Nah, cuma kekurangan setrika uap cuma satu ya. Terakhir ketika kita sudah selesai melakukan proses penyetrikaan ironing tersebut, nah, jadi kita harus diamkan cucian tersebut yang sudah kita setrika ya, setelah kita folded atau lipat atau on hanger, kita biarkan dulu, jangan dikemas. Ya, jangan dikemas terlebih dahulu. Atau masuk ke garment bag ataupun ke plastic bag-nya itu jangan. Biarkan dulu barangkali 5-10 menit supaya uapnya itu memang benar-benar menghilang. Gitu. Kalau itu kamu lakukan ketika baru selesai menyetrika, kamu langsung ya masukkan atau packing kemas ya, nah, otomatis nanti akan dia mengembun ya, kemudian cucian kamu akan lembab. Nah, kalau itu dibiarkan cukup lama itu akan menjadi jamuran cuciannya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dampak positifnya banyak, ya. Nah, nanti prosesnya lebih cepat penanganannya, kemudian lebih hemat, kemudian warna baju lebih tahan lama dia. Jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, itu terkait dengan penyetrikaan ironing.
Nah, kemudian lanjut setelah kamu menyetrika dengan baik ya, kemudian kita melakukan proses pengepakan, ya packing. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan permintaan tamu nanti. Kalau kita making ya, artinya packing di sini, mengepak di sini, nah itu silahkan serapi mungkin, ya serapi mungkin. Berikan servis atau pelayanan sebagus mungkin. Nah, sehingga nanti ke depan orang ataupun tamu yang laundry di tempat kita akan berlanjut, tidak sekali. Nah, jadi itu. Kemudian yang terakhir itu adalah billing. Jadi di sini kita melengkapi yang namanya tagihan tamu. Artinya kita melengkapi laundry list di sini, ya hitung-hitung ya, dihitung semuanya berapa yang harus nanti anggaran yang harus dikeluarkan sama tamunya tersebut atau biaya yang dikeluarkan atau tagihan ya. Nah, jadi itu kita lengkapi laundry list. Nah, di sini untuk laundry list di sini, tolong untuk waktu ke depan ini yang masih belum mampu ya melengkapi laundry list dengan baik, silakan kalau ada pertanyaan silakan, tidak hanya dalam proses pembelajaran seperti ini. Nanti silakan mau chat atau gimana silakan. Ya. Nah, sehingga nanti ke depannya ya kamu dapat melakukan penanganan cucian tentunya di laundry ya. Dapat kamu lakukan dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, ingat sekarang kamu udah kelas 3. Ya, udah kelas 3, sebentar lagi tinggal menghitung waktu, kamu udah ujian. Ya, tolong dipersiapkan matang-matang diri kamu sekarang. Yang mana kira-kira yang belum kamu mampu melakukan dengan baik, tolong latih mulai sekarang. Jadi seperti itu. Baik, ya. Jadi terkait dengan durasi waktu sangat singkat sekali. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan ya via chat. Untuk minggu ke depan kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nah, jadi itu ya. Oke, akhir kata untuk kesempatan hari ini ya, proses pelajaran ini Pak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.
Tes. Om Swastiastu, anak-anak semua. Selamat siang. Sudah menjelang sore mungkin ya. Nah, jadi di pertemuan pertama hari ini, Pak harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat semua meski di tengah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan kalian, walaupun sebagian dari kalian sudah divaksin. Nah, itu baru tahap pertama. Mungkin selanjutnya, walaupun sudah divaksin, tetap jaga kesehatan kalian agar kalian selamat, keluarga selamat, kita semua selamat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera bertemu dan berkumpul kembali di sekolah seperti dulu ya. Nah, jadi pada siang hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah Weda sebagai sumber hukum dalam agama Hindu atau Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, di sini Bapak akan memberikan sekilas kembali tentang kitab suci Weda yang mungkin dari kelas 10 kalian sudah bisa memahami atau sedikit tidaknya mengetahui apa dan bagaimana Weda itu difungsikan oleh kita umat Hindu. Nah, secara umum Weda bukan hanya sebagai kitab suci yang istilahnya mengajarkan manusia antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kitab suci Weda juga banyak diajarkan ajaran-ajaran lain mengenai tentang kehidupan manusia itu sendiri. Nah, selain itu juga di dalam kitab suci Weda juga tertuang hukum-hukum khususnya untuk umat Hindu. Walaupun secara langsung itu tidak ya, secara langsung dalam artian seperti undang-undang dasar atau pasal-pasal mengenai tentang tindak pidana atau tindak perdata, itu beda. Dan tujuannya tidak lain adalah mengatur manusia itu sendiri. Karena hukum itu ada, hukum itu muncul ketika perkembangan manusia semakin banyak. Sehingga dalam perjalanannya ini perlu ada sebuah pengaturan atau regulasi. Inilah yang disebut dengan hukum. Karena semakin banyak populasi manusia, kita harus mengontrolnya. Mengontrol dalam artian bukan mengatur sesuai keinginan yang si pengontrol, tidak. Artinya harus berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran, sehingga Weda erat kaitannya dengan sumber hukum sebagai ajaran kita di ajaran agama Hindu. Nah, jadi hukum itu ada ketika manusia mulai memberikan kontribusinya kepada perilakunya, kepada pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam interaksi sosial, hukum juga penting. Sehingga dalam interaksi itu kita bisa menjaga norma-norma yang semestinya kita lakukan dan menghindari hal-hal yang tidak mestinya kita lakukan. Itu pentingnya hukum. Sehingga selain kita di Indonesia memang negara yang berlandaskan hukum, di dalam ajaran Weda juga diajarkan bagaimana hukum-hukum itu berlaku pada kehidupan sehari-hari. Ya, dari Weda dulu, sekilas Weda merupakan wahyu Tuhan yang diturunkan Tuhan melalui para resi. Makanya klasifikasi Weda itu dibagi menjadi dua. Ada Weda Sruti, ada Weda Semerti. Weda Sruti merupakan Weda yang langsung didengar oleh para resi, kemudian ditulis. Itu disebut dengan Weda Sruti. Artinya wahyu Tuhan secara langsung didengar, kemudian dituliskan. Kemudian yang kedua itu ada Weda Semerti namanya. Weda Semerti ini merupakan tambahan. Artinya apa? Dari wahyu Tuhan yang diterima langsung yang disebut dengan Weda Sruti, kemudian ditafsirkan kembali oleh para resi ini, kemudian ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan sampai saat sekarang. Nah, kemudian di bawah-bawahnya lagi ini banyak lagi pembagiannya. Mungkin kalau kelas 10 kalian masih ingat dengan mata pelajaran agama Hindu yang membahas tentang Upaweda. Nah, itu juga termasuk bagian dari kitab suci Weda itu sendiri. Yang masuk pada bagian Weda Semerti. Nah, hukumnya ini di mana, Pak? Nah, hukum-hukum Hindu ini ada pada bagian Weda Semerti atau tambahannya. Weda Semerti pada bagian Upaweda. Nah, supaya anak-anak paham dulu mengenai kronologis dari Weda itu sendiri. Nah, selain itu juga dalam kitab suci Weda juga diajarkan hukum itu sudah tadi. Nah, kita lanjut ya buat berikutnya. Nah, hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, dengan aturan manusia atau manusia sebagai warga negara. Nah, karena manusia memiliki dua karakteristik, baik itu individu maupun sosial. Di dalam individu juga kalian memiliki aturan. Ya, kemudian di sosial, kehidupan sosial dan masyarakat, kalian juga harus ada aturan. Nah, tidak boleh seenaknya ya. Secara individu, Pak contohkan misalkan kalian di rumah. Nah, di rumah kalian masing-masing pasti mempunyai aturan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Baik itu pribadi, diri kalian sendiri, maupun menyangkut dengan anggota keluarga kalian. Nah, sehingga di sini perlu ada aturan. Nah, hukum, dan Pak katakan tadi, hukum bukan hanya sekedar membahas tentang masalah kalau dia salah, dia disidang, kemudian dimasukkan ke penjara. Bukan itu saja ya. Hukum mengatur bagaimana tata aturan dalam kehidupan kalian secara individu atau pribadi dan sebagai manusia, sebagai makhluk sosial.
Individu punya aturan di rumah pasti. Untuk diri sendirinya juga jelas. Ya, apa yang mestinya dilakukan, apa yang mestinya tidak dilakukan. Dari hari Senin sampai Minggu, apa yang saya mesti lakukan. Itu juga termasuk aturan. Kalau misalkan itu dilanggar, pasti akan memunculkan permasalahan baru lagi. Ya, yang sederhana saja, misalkan bangun pagi, mungkin ada yang kelas 12 masih training, bangun pagi, mestinya apa yang dilakukan? Bersihkan, rapikan tempat tidur dulu, kemudian pergi mandi, bersiap-siap untuk ke tempat training, itu misalkan. Nah, kalau susunannya ini dirubah, akan memunculkan permasalahan baru. Ya, misalkan baru bangun langsung mandi, tempat tidur masih berantakan, itu misalkan. Ya, ditinggal training, nanti pulang udah capek, kamar masih berantakan. Nah, kan tidak bagus ya. Jadi aturan ini penting dilakukan walaupun kaitannya dengan diri kalian sendiri. Nah, jika itu dilanggar ya mungkin seperti Pak contohkan tadi, tekol di training, nggak kenyal, ya kamar terus gitu. Lama-lama kamarnya jadi kayak kebun bangkung. Tapi kalau sudah bisa mengaturnya, oh harus begini, ini dulu, ini tahapannya jelas, sehingga ketika kalian datang dari tempat training sampai di rumah, kamar bersih, sehingga tidak lagi stres, tinggal ya istirahat, atau cuci muka, istirahat, nyaman. Nah, kemudian tatanan pada kehidupan sosial, atau kalian sebagai makhluk sosial, di masyarakat, di tempat training, itu misalkan di sana kan kalian sefungsinya selain menjadi makhluk individu, kalian juga menjadi makhluk sosial. Kalian harus bisa berinteraksi satu sama lain dengan teman di tempat training, dengan senior di tempat training, itu misalkan, dan itu semua ada aturannya. Ada aturan, ada tatanannya, ada etikanya. Ya, kengken carane irago ngomong ajak senior, kengken carane irago ngomong ajak teman sebaya sesama training, ya, supaya tidak seenaknya, ya. Karena hidup ini akan indah ketika kita bisa menjalankan etika dan sopan santun, ya. Dan itu merupakan cermin kepribadian kalian. Nah, disinilah pentingnya tata aturan tersebut. Ajak senior ngawal, woi, hijau tuh. Baru kenal. Jangan seperti itu. Tetap kita menjaga etika. Ya. Terlebih lagi dengan teman sebaya atau teman yang sama-sama seumuran di tempat training gitu misalkan. Tempat training Pak pakai contoh ya. Nah, itu baru sebagian aturannya. Baru teman sebaya aja kamplo, nah itu enggak boleh ya. Tetap kita menjaga etika, itu merupakan cermin kepribadian. Dari sana kita bisa melihat kepribadian seseorang. Oh, ini orangnya karakternya seperti ini. Oh, ini orangnya beretika, berbudi pekerti. Walaupun tidak harus yang sempurna sekali. Ya, minimal kita bisa melakukan yang lebih baik terus seperti itu setiap hari. Nah, selanjutnya, kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat dulu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Nah, ini yang seperti Pak katakan tadi, semakin banyak manusia, semakin perlu dibina, semakin perlu diberikan penjelasan-penjelasan. Baik itu tentang ajaran agama, ajaran kehidupan, ajaran budaya, masyarakat sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini merujuk ke salah satu tujuan kalian bersekolah. Ya, artinya manusia dari lahir tidak tahu apa-apa, kemudian dia tahu dari alam lingkungannya, kemudian ikut secara formal seperti kalian di sekolah, sehingga pembinaan ini secara tidak langsung di sana ada
hukum, aturan, tata krama, tata tertib, dan lain sebagainya ini akan berdampak pada kehidupan kalian. Sehingga harapannya setelah kalian terbiasa dengan aturan tersebut, kalian bisa mempraktekkannya walaupun tidak di sekolah, walaupun tidak di rumah, dimanapun kalian berada. Ya, seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya apa? Di setiap tempat kalian berada, di sana ada aturan-aturan yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian cermati, dan perlu kalian ikuti. Asalkan ingat di garis bawahi, aturannya itu masuk akal dan tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ajaran-ajaran agama. Ya, orang membuat aturan pasti berdasarkan aturan negara dan aturan kaidah-kaidah agama apapun. Makanya di dalam Hindu ada istilah dharma agama dan dharma negara. Dharma agama ini adalah kaidah aturan, tata tertib, hukum sesuai dengan ajaran agama. Dharma negara yaitu tata tertib, tata hukum, aturan sesuai dengan undang-undang dasar negara. Tuh. Nah, dari sini kalian bisa menyikapi berarti ajaran agama apapun itu semuanya baik. Sekarang tergantung manusianya. Bisa dibina atau tidak, mau mengikuti aturan atau tidak. Yang sulit biasanya adalah manusianya. Aturannya bagus. Ya, tata tertibnya bagus, hukumnya bagus, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Tetapi yang melanggarnya siapa? Manusia. Disinilah masalahnya. Makanya pentingnya sebuah hukum, tujuannya adalah apa? Adalah mengatur pola dan tata kehidupan manusia. Ya, sehingga antara aturan yang dibuat dengan perilaku manusianya ini garisnya seimbang. Kalau digariskan dalam kurva itu segaris ya, garis lurus. Tidak manusianya turun, aturannya lurus. Itu sudah keliru ya. Satu garis ya artinya beriringan. Sesuai ya. Oh, aturannya bagus karena aturan yang tertulis akan terlihat bagaimana perilaku manusianya. Itu. Baru aturan ini terlihat bagus atau tidak. Bisa dijalankan juga atau tidak. Ini segaris ya. Ya. Nah, itu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini anak-anak, hukum ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu merupakan kesepakatan-kesepakatan yang diyakini memberikan manfaat bagi umat manusia. Sekarang pun banyak aturan yang tidak tertulis, namun kita tetap mengikutinya. Nah, yang tertulis anak-anak, nah yang tertulis itu pada hukum Hindu itu artinya ada yang menulis. Maharsinya salah satunya ada Resi Gautama, Resi Budayana, Resi Sankalikita, Resi Wisnu, Resi Apastamba, Resi Harita Wikana, Paitkinasi, Usanama, Kasyapa, Brahaspati, dan Manu. Nah, kemudian dalam hukum Hindu juga ada alirannya, ada 3. Yajnavalkya, disusun oleh Yajnavalkya. Kemudian Mitakasra oleh Vignaneswara.
Kemudian aliran daya baga oleh Jimutawahana. Ini hukum Hindu pada zaman dahulu. Kemudian perkembangannya banyak. Yang paling lumrah sekarang dipakai, khususnya kita yang ada di Bali, itu adalah Manawa Dharma Sastra. Ya, kalau kalian senang mempelajari ajaran agama, khususnya di bidang hukum, itu kalian bisa mempelajari kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, di sana sesuai dengan namanya Manawa, Dharma Sastra. Manawa artinya manu, manusia. Kemudian Dharma itu selain berarti kebenaran, juga berarti kewajiban. Kewajiban bisa kita artikan sebagai sebuah aturan. Artinya apa? Wajib manusia itu melaksanakannya. Itu maksudnya. Sastra ya jelas. Tulisan. Artinya di dalam kitab Manawa Sastra ini banyak sekali dijelaskan aturan-aturan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Itu dibagi menjadi 5 bagian. Sama pembagiannya seperti Pancayanya. Aturan manusia melaksanakan upacara, aturan manusia dengan sesama manusia, aturan manusia dengan lingkungannya, dengan alam lingkungannya. Itu dijelaskan di sana. Jadi kalau barangkali senang, silahkan bisa dipelajari. Bukunya juga sudah banyak yang menjual, mungkin di internet juga ada ya. Nah, pengaruh hukum Hindu sampai ke Indonesia nampak jelas pada zaman Majapahit, tetapi sudah dilakukan penyesuaian. Nah, itulah fleksibilitasnya agama Hindu. Ditulis di India, dibawa ke Indonesia, disesuaikan lagi sesuai dengan pola kehidupan ya. Karena apa? Ini tidak bisa dipaksakan. Orang Indonesia pada zaman Majapahit harus sama dengan orang Hindu yang ada di India. Nggak bisa, orang budaya kehidupannya berbeda. Beda wilayah, beda kebiasaan, beda-beda yang lainnya lagi. Nah, sehingga ini perlu sebuah penyesuaian daripada apa yang dipengaruhi gitu loh. Hukum Hindu yang ada di Indonesia ini berubah sesuai dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran, pola kehidupannya. Tak bisa, harus sama dengan yang ini tidak bisa. Ya. Akan ditolak karena pola kehidupannya berbeda. Kemudian hukum Hindu dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran agama Hindu ke seluruh pelosok negeri. Nah, itu dikembangkan lagi seperti Pak katakan tadi. Sehingga bisa menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat. Tidak bertentangan dia. Namanya aturan, namanya namanya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan pola kehidupan masyarakat yang sifatnya positif. Dia hanya bertentangan dengan kehidupan dan pola kemasyarakatan yang bersifatnya negatif, merugikan orang banyak, merugikan diri sendiri. Itu pasti dengan hukum akan bertentangan. Hukum akan segaris lurus dengan perilaku manusia yang sifatnya positif, yang
menguntungkan orang banyak yang menguntungkan secara pribadi. Itu pasti akan segaris lurus. Sama seperti yang Pak katakan tadi, kalau yang sifatnya negatif pasti kurvanya turun dia. Tidak akan sejalan. Kalau yang positif itu pasti segaris dengan ajaran hukum itu sendiri. Nah, aliran yang paling mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yaitu adalah Mita Kasara dan Daya Bagayana. 3 aliran itu, hanya 2 yang paling mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia. Mungkin, nah itu, padahal ada 3. Kenapa 2? Mungkin saja yang satunya itu lagi tidak cocok dengan pola-pola kehidupan manusia-manusia di Indonesia. Itu harus menyesuaikan. Sama seperti halnya manusia juga harus bisa saling menyesuaikan diri. Tidak bisa seenak mau perutnya sendiri. Harus bisa menyesuaikan diri di sekolah, bergaul dengan yang lainnya. Untuk egonya di mana? Untuk kepentingan pribadi kalian. Itu yang menurut saya selera. Nah, selera itu waktu kembali ke ke pribadi masing-masing. Kalau selera orang banyak itu harus bisa sedikit tidaknya mewakili kepentingan orang lain. Sehingga bentrokan, konflik, dan lain sebagainya itu tidak akan muncul. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, itu pasti akan terjadi konflik-konflik, pertentangan, dan lain sebagainya. Maka hukum ini akan muncul di sini, diadulah. Apakah sesuai dengan ajaran hukum atau tidak, muncullah perselisihan, pertikaian, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sering sekali pada zaman sekarang. Perbedaan pendapat dibesar-besarkan sehingga menjadi permasalahan yang sangat besar. Padahal dari segi konteksnya, awal permasalahannya itu perbedaan pendapat dengan antar individu. Karena terlalu sering berbeda pendapat, masing kedua individu ini mencari pengikut dia. Kemudian setelah pengikutnya sama-sama banyak, bentrokan sesama pengikut yang berbeda pendapat. Nah, itu sumber permasalahannya kadang-kadang. Sehingga terjadilah perselisihan, bentrokan massa, dan lain sebagainya. Itu. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku adalah sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawa Dharma Sastra. Nah, ini yang Pak katakan tadi. Bahasanya saja mungkin yang berbeda, tetapi sumbernya kan tetap dari Manawa Dharma Sastra. Karena di sini dijelaskan dengan sangat rinci sekali, anak-anak. Itu sehingga yang dilakukan dari hukum-hukum yang berlaku sekarang itu sebagian sumbernya dari ajaran Manawa Dharma Sastra. Ya, baik anak-anak, karena sudah waktu juga, walaupun sebentar, mungkin minggu depan kita bisa bertemu kembali. Harapannya walaupun dalam situasi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Dalam situasi apapun, kalian harus tetap semangat dalam meraih ilmu kalian. Jangan baru hal seperti ini memudarkan semangat kalian untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Pengetahuan itu akan datangnya bukan hanya dari sekolah dan lain sebagainya, tapi formalnya dari sekolah. Dan lebih luasnya lagi, kalian bisa dapatkan dari rumah, dari pergaulan kalian. Dan ingat, tetap filter atau filtrasi apa-apa saja yang kalian dapatkan. Sehingga ini akan berguna bagi hidup dan kehidupan kalian. Sekian dulu dari Bapak. Semudah-mudahan bisa cepat bisa bertemu tetap muka dengan kalian semua. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi
arahan dari pemerintah. Semoga pandemi ini segera berlalu. Akhir kata Pak Tukan Paramusanti. Om Santi, 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 Om.